Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat sekalian. Ini kita pagi ini ketemu dengan Bang Indra. Wah, ya. Bang Indra ini ada satu sebutan yang lucu. Tapi sebelum itu, saya pengen minta komentar Bang Indra tentang kalau saya sebut nama Anies Baswedan, apa yang tergambar dalam benak Bang Indra? Pemersatu bangsa, orang yang punya kapabilitas, kompetensi untuk membuat negara ini lebih maju, lebih adil, lebih sejahtera untuk semua. Singkat, padat tentang Pak Anies Baswedan. Nah, tapi sebelum itu, selama di Jakarta, Bang, menurut Bang Indra, apa kinerja Pak Anies terkait dengan yang menurut Bang Indra menarik? Selain memang dibandingkan ya dengan capres-capres lain, yang kalau kita bandingkan karyanya hanya punya Pak Anies yang bisa dilihat, dipegang, dirasakan. Yang lain kan maya semua nih, kita nggak pernah lihat karyanya gitu ya? Sebetulnya apa kan gitu. Gitu ya? Mau food estate kita nggak pernah ngelihat sebetulnya kayak apa. Gitu. Yang di Jawa Tengah juga saya kebetulan nyalek di Jawa Tengah, ngelihat karyanya selama 10 tahun itu yang bisa dipegang, kelihatan, bisa dirasakan itu nggak ada kan gitu. Itu satu. Yang kedua, buat kami yang kaum minoritas ini, ada satu hal yang sangat membedakan seorang Anies Baswedan dengan gubernur-gubernur yang lain. Yang pertama adalah keluarnya izin-izin membangun rumah ibadah, khususnya gereja-gereja ya. Karena sudah bicara puluhan tahun, jadi kita nggak cuma bicara setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun, ada yang sampai 40 tahun. 40 tahun, Bang? Ya, artinya kan sudah berapa gubernur itu, termasuk sudah melewati orang-orang yang dianggap sangat Pancasilais, seperti Pak Jarod, Pak Basuki, Pak Jokowi sendiri. Kan tidak berhasil memberikan izin tersebut, tapi di era Pak Anies justru muncul dan semuanya dilakukan dengan cara yang sangat humanis. Jadi tidak menggunakan power, artinya ini harus keluar izinnya, enggak, tapi dengan dialog. Jadi rakyat itu juga menerima dengan lapang dada, dan memang akhirnya persatuan dan kesatuan itu terbentuk di Jakarta. Nah, ini yang menarik, teman-teman dan sahabat sekalian. Jadi Bang Indra ini karena mendukung Pak Anies, kemudian beliau itu dijuluki sebagai kadrun. Tetapi banyak orang tahu kadrun versi apa? Varian apa nih Bang Indra? Nah, jadi memang sebetulnya sebelum mendukung Pak Anies sih. Jadi saya bergerak di bidang pendidikan dan banyak sekali mengkritik pemerintah dengan kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada. Nah, di era ini, setiap orang yang mengkritik pemerintah itu tiba-tiba mendapatkan julukan kadrun, ya kan? Nah, gitu. Terlebih lagi begitu saya secara resmi menyampaikan dukungan kepada seorang Anies Baswedan, tambah kadrun lagi kan gitu. Padahal saya ini kan umat Katolik nih, jadi saya menyampaikan ya saya kadrun varian Katolik. Lucu juga ya. Tapi kan itu sebetulnya yang kalau kita mau sadari adalah upaya sebagian kelompok yang ingin mengadu domba, membentur-benturkan sesama anak Indonesia dengan konsep agama. Jadi saya malah sudah di tahap yang sangat istilahnya nggak bisa menerima lagi kami yang kaum minoritas ini malah dijadikan komoditas politik kan. Karena kan ditakut-takuti, misalnya nanti kalau Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta akan jadi seperti Suriah. Ya kan? Saya 5 tahun zamannya Pak Anies nggak pernah dia ngelarang saya ke gereja, nggak ada yang nyuruh saya ganti agama kan, gitu loh. Jadi itu kan hanya orang ingin menciptakan ketakutan, ya kan? Yang sebetulnya justru sebaliknya, adanya Pak Anies justru membuat
kita bebas untuk beribadah, bahkan dibantu. Semua rumah ibadah diberikan bantuan operasional tanpa melihat-lihat yang mana mayoritas minoritas. Itu yang terjadi. Betul. Nah, ada yang menarik juga, Bang. Dulu ketika Pak Anies itu pas mau muncul, itu ini di NU ya, kalangan NU dan beberapa kalangan Nahdien itu ada tersebar kabar bahwa Pak Anies maju sebagai gubernur, maka amaliyah NU itu hilang. Wah, amaliyah itu diantaranya misalnya kalau malam Jumat itu kan ada tarhim, kemudian ada sholawatan, ada maulidan, ada dibai. Faktanya Bang, sampai sekarang ini kalau malam Kamis nih kita muter aja ke Jakarta Selatan dan sebagainya. Mulai sebelum maghrib itu udah mulai banyak tuh sholawatan, tarhiman, dan Pak Anies itu ketika beliau menjabat sebagai gubernur itu bahkan mungkin tidak ada acara maulid besar yang tidak didatangi oleh Pak Anies. Ya. Nah, artinya ketakutan yang disebarkan oleh banyak orang itu terkait terhadap minoritas maupun terhadap NU itu sudah tidak terbukti ya Bang. Jadi belum lama saya baru sadar kenapa 2012 itu ada paslon yang punya seragam kotak-kotak. Kenapa tuh? Karena memang politiknya adalah mengkotak-kotakan bangsa ini. Wah, baru sadar tuh. Nah, saya juga belum lama sadar kan gitu. Jadi ternyata ada artinya. Kenapa kotak-kotak kan gitu? Karena ingin mengkotak-kotakan bangsa ini. Jadi kemarin juga saya lihat podcastnya Kang Ep, Kang Ep ya. Itu juga saya lihat betul yang beliau sampaikan. Baru kali ini ada sebuah narasi di mana kalau orang itu taat beragama dianggap tidak Pancasilais. Oh, jadi semacam dualisme gitu ya? Iya kan gitu loh. Jadi lucu juga ya? Kan dibuatnya seperti itu dan saya melihatnya loh ini justru memang upaya untuk membuat sebuah narasi supaya dibuat ya ini textbook divide and conquer, divide and impera. Jadi antara musuh dan kawan kan. Jadi kotak-kotak tadi kan betul. Ada sebuah titik demarkasi yang membedakan kan gitu. Itu yang saya lihat ini adalah strategi politik dan mungkin selama 9 tahun atau 10-12 tahun terakhir bangsa Indonesia ini terjerat lagi dalam politik itu. Dan ini saatnya kita harus mengembalikan lagi ke politik Pancasila yang di Pancasila itu kita bicara masyarakatnya memang dari awalnya sudah berbeda. Ya kan Indonesia itu kan muncul dari perbedaan. Enggak cuman bicara beda agamanya ya, tapi beda sukunya, adat istiadat, bahkan kesukaan makanannya pun bisa beda-beda kan. Nggak bisa semua orang dipaksa hobinya makan rendang gitu. Enggak. Kalau orang yang sukanya gudeg gimana? Kalau sukanya soto koya kan gitu kan beda-beda kan gitu. Tapi itulah Indonesia. Tapi ini ada upaya untuk kalau yang berbeda itu dianggap anti Pancasila. Anti Pancasila. Jadi malah ingin dibuatnya itu seperti sebuah satu hal saja yang boleh. Nah, yang menarik kalau kita lihat sebenarnya hasil dari isu atau narasi adu domba itu kita lihat kerusakannya itu KPK ya Bang ya. Salah satu lah, banyak yang rusak sih seluruh tatanan. Malah banyak. Gini loh. Waduh, menarik itu. Cobalah kalau kita urut-urut berapa banyak suami yang bercerai dengan istrinya karena urusan perbedaan-perbedaan. Berapa banyak saudara kandung yang bermusuhan dengan satu sama lain, tetangga, saudara, teman yang tidak ini. Jadi ada upaya tadi membuat kotak yang perbedaan antara kalau kamu nggak ikut kami, kamu adalah musuh kami. Gitu. With us or against us. Nah itu kan textbook divide and conquer, divide impera kan gitu. Nah kalau Pak Anies itu justru ingin menghancurkan tembok itu. Ya kan? Jadi justru memang awalnya kita udah bermacam-macam nih, tapi kita punya sebuah cita-cita yang sama, di mana semua orang itu setara.
Satu kan itu, jadi ada kesetaraan dulu. Ya. Jadi nggak ada yang merasa superior, mayoritas atau enggak. Dan itu disampaikan berulang kali dari awal bangsa ini dibangun, nggak ada itu narasi mayoritas minoritas. Bicara tentang kesetaraan semuanya. Nah, dari situ kita akan bicara kalau sudah setara, dan ini juga ditunjukkan seorang Anies Baswedan dan seorang Gus Muhaimin Iskandar membuat acara seperti Desak Anies, Lepet Imin, itu kan membuat tidak ada perbedaan antara calon presiden, calon wakil presiden dengan rakyat biasa. Mau duduk bareng, mau nanya apa saja, mau menghujat apa saja, bebas. Ya kan? Mau ngerosting juga boleh. Mau ngerosting juga boleh. Di situ yang menunjukkan kalau dari awal sudah menunjukkan kesetaraan. Ini bukan antara raja dengan rakyat jelata. Nah, ini menarik. Ya kan? Tapi ini sama-sama manusia yang harkat dan martabatnya sama. Nah, nanti kewenangan yang mungkin berbeda, karena kalau Pak Anies dan Gus Muhaimin itu diizinkan untuk memimpin bangsa ini, kewenangan itu akan dititipkan oleh rakyat kepada beliau selama 5 tahun. Selama 5 tahun, ya kan? Nanti bisa 5 tahun lagi, udah habis itu titik, udah nggak ada nambah-nambah. Gitu loh. Nah, ini bang, pesan atau nasihat dari masukan lah dari Bang Indra untuk teman-teman, terutama dalam konteks ini Nahdliyin gitu, yang ditakut-takuti kalau memilih Anies nanti ada khilafah lah dan sebagainya. Apa nasihat Bang Indra? Yang pertama, gunakanlah akal budi dan hati nurani. Cek betul, rekam jejaknya. Apakah memang betul kalau seorang Anies Baswedan itu istilahnya kan orang mengatakan akan mengubah dasar negara. Oh iya, betul. Saya bilang, ganti nama jalan aja banyak yang protes, apalagi ganti dasar negara. Emang segampang itu kan gitu. Nah, yang mungkin orang tidak menyadari adalah misalnya kenapa seorang Anies Baswedan mau hadir atau didukung oleh Habib Rizik misalnya, oleh FPI gitu. Saya bilang, loh, kita harus membedakan antara hak, ya kan, hak untuk mendukung, untuk memilih siapapun. Kita jangan merasa yang paling Indonesia, yang paling Pancasila, terus kita merasa orang lain yang nggak sama dengan kita nggak punya hak. Ya, itu benar itu. Ya kan, gitu loh. Itu loh, Indonesia itu dari awal berbeda-beda, kan gitu loh. Jangan sampai hanya orang yang doyannya gudeg merasa yang paling berhak kalau semua orang harus makan gudeg. Kan gitu loh. Sehingga tidak boleh makan rendang. Nggak boleh makan rendang. Kan gitu. Itu semua diawali dengan akal budi. Dan hati nurani kita. Lihat rekam jejak. Jadi justru kalau Pak Anies itu adalah semua bisa beliau rangkul. Dan beliau juga mengatakan, saya boleh tidak suka dengan cara Anda. Misalnya nih, saya boleh nggak suka makan gudeg, ya kan? Tapi saya nggak punya hak untuk ngelarang orang makan gudeg kan gitu loh. Karena hanya saya nggak suka makan gudeg, saya nggak punya hak untuk melarang orang makan gudeg. Itu kan antara personal preference, jadi keinginan pribadi dan hak warga negara, itu dua hal yang berbeda. Dan seorang Anies Baswedan justru akan melindungi hak dari setiap warga negara. Walaupun bisa jadi dalam hatinya beliau nggak suka. Tapi sebagai pribadi, bukan sebagai negarawan. Itu yang membedakan beliau dengan pemimpin yang lain. Karena justru tidak menggunakan emosi, tidak ini. Tapi beliau betul-betul sangat Pancasilais kalau menurut saya. Menarik. Oke, itu teman-teman, kita tadi bicara faktanya, bukan katanya. Demikian, makasih Bang Indra waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.